Saya Melita Putri Renata dengan NIM 24 04 012 1120 Di sini saya izin untuk memenuhi tugas radiologi, izin men-share screen terkait dengan PPT 1 sampai 13, yang mana pada T1 ini membahas tentang medical imaging. Ada modalitas pada medical imaging yang mana membahas tentang radiografi umum, fluoroskopi, mamografi, CT scan, MRI, ultrasonografi Doppler, pencitraan kedokteran nuklir, pencitraan planar kedokteran nuklir, spek, PET, PET, modalitas pencarian gabungan, imaging, properties. Yang mana radiografi umum dilakukan dengan sumber sinar X di satu sisi pasien dan detektor sinar X. Di sisi lainnya, pulse sinar X berdurasi pendek, biasanya kurang dari setengah detik, dipancarkan oleh tabung sinar X. Sebagian besar sinar X berinteraksi dengan pasien, dan beberapa sinar X melewati pasien dan mencapai detektor di mana gambar radiografi terbentuk. Gambar radiografi berguna untuk induksi medis yang sangat luas, terutama untuk diagnosa patah tulang, kanker paru-paru, gangguan kardiovaskuler, dan lain-lain. Lalu ada fluoroskopi, di mana sistem fluoroskopi menggunakan sistem detektor sinar X yang mampu menghasilkan gambar yang urutannya waktu yang cepat dan real time. Dan mamografi ini untuk radiografi payudara. Untuk jenis pencerahannya menonjolkan pada payudara menggunakan energi yang jauh lebih rendah. Scan, teknik transmisi yang menghasilkan gambar irisan. Keunggulan dibandingkan adalah menampilkan 3D. Yang mana pada detail anatomi yang luar biasa seperti pada gambar tersebut, gambar sagital, korneal, dan aksial. Ya, bisa dilihat gambar samping. Lalu ada magnetic resonance imaging atau MRI. Pada MRI pasien ditempatkan dalam medan magnet dalam denyut gelombang radio dihasilkan oleh antena yang diposisikan di sekitar pasien. Proton pada pasien menyerap gelombang radio dan kemudian memancarkan kembali energi gelombang radio. Lalu ada ultrasonografi yang mana menggunakan energi mekanis dalam bentuk suara berfrekuensi tinggi digunakan untuk memasukkan gambar anatomi pasien. Lalu ada Doppler ultrasound yang mana pemeriksaan medis yang bersifat non-invasif, di mana untuk mengevaluasi kondisi pembuluh darah dan pergerakan aliran darah di dalam pembuluh darah seseorang. Jenisnya ada color USG Doppler, spectral USG Doppler, power Doppler, transcranial USG Doppler, Doppler. Fungsinya untuk mendiagnosis penyakit terkait pembuluh darah. Lalu ada nuclear medicine imaging, yang mana suatu bentuk pencitraan fungsional yang memberikan informasi mengenai kondisi fisiologis pasien. Lalu ada nuclear medicine planar imaging, yang mana gambar proyeksi karena setiap titik pada gambar mewakili aktivitas radioisotop di sepanjang garis yang proyeksikan melalui pasien. Gambar nuklir planar pada dasarnya adalah peta 2D dari distribusi radioisotop 3D yang sangat membantu dalam evaluasi sejumlah besar kelainan. Lalu ada single photon emission tomografi atau SPECT. Nah, bagian tomografi dari pencitraan planar kedokteran nuklir seperti halnya CT yang merupakan bagian tomografi dari radiografi. Gambar SPECT memberikan informasi fungsional diagnostik yang mirip dengan pemeriksaan planar nuklir. Namun, memungkinkan untuk dokter untuk lebih memahami distribusi agar reduktif yang tepat. Lalu ada PET, yang mana radiologi invasif menggunakan radiofarmaka untuk menggambarkan fungsi metabolisme molekuler tubuh secara 3 dimensi. Lalu ada penggabungannya, yang mana memungkinkan untuk terciptanya gambar yang menyatu. Ada imaging properties, ada image, ada kontras, resolusi spasial. Yang mana kontras adalah dalam gambar sebagai perbedaan dalam nilai skala dalam abu-abu dalam gambar. Gambar warna abu-abu tidak seragam, tidak memiliki kontras, sedangkan gambar transisi yang tajam antara abu-abu atau gelap atau terang menunjukkan kontras yang tinggi. Resolusi spasial mengacu pada kemampuan untuk melihat detail kecil dan sistem pencernaan memiliki resolusi spasial yang lebih tinggi jika dapat menunjukkan keberadaan objek yang lebih kecil dalam gambar. Resolusi spasial yang dibatasi adalah ukuran objek terkecil yang dapat diselesaikan oleh sistem pencitraan. Lanjut untuk pada PPT kedua, yaitu terkait dengan radiasi dan atom. Yang mana radiasi adalah energi yang bergerak melalui ruang atau materi.
Dua kategori ini adalah radiasi elektromagnetik dan radiasi partikel. Dualitas gelombang partikel bisa dilihat juga pada gambar CD dan gambar apa ini, rantai pencitraan dalam kedokteran nuklir. Bisa dilihat gambarnya, yang mana dualitas gelombang ini memiliki perbedaan gambar antara A dan B. Lalu ada karakteristik gelombang. Gelombang dapat dicirikan sebagai ada amplitudo, panjang gelombang, periode, frekuensi, dan hubungan kecepatan panjang gelombang dan frekuensi adalah C sama dengan lambda V. Yang mana paket-paket energi atau elektromagnetik yang terpisah disebut dengan foton, yang mana energi foton itu rumusnya adalah E sama dengan HV sama dengan HC per lambda. Yang mana H adalah konstanta Planck, yang mana 6,626 kali 10⁻24 Joule per sekon, atau sama dengan 4,136 kali 10⁻18 kilo elektron volt per sekon. Ini pada tabel radiasi partikel. Bisa dilihat pada tabel, lalu ada jenis partikel. Radiasi partikel ada 3, alfa, beta, dan neutron. Lalu pada kesetaraan massa energi, ada teori Einstein adalah E sama dengan mc kuadrat. E itu energi yang setara pada massa m saat diam, dan C adalah kecepatan cahaya dalam ruang hampa. Lalu ada struktur atom. Atom adalah bagian terkecil dari suatu unsur yang identitas kimianya tetap terjaga. Terdiri dari atom yang bermuatan positif dan sangat padat yang mengandung proton dan neutron, dan awan elektron bermuatan negatif ringan di luar inti atom. Ada orbit elektron dan energi pengikatan. Energi yang dibutuhkan untuk melepaskan elektron orbital sepenuhnya dari atom disebut dengan energi pengikatan orbital. Lalu bisa dilihat ada hidrogen dan tungsten. 10,1 eV, dan bisa dilihat jauh banget ya. Ada hidrogen sama tungsten ini jauh banget. Perbedaan antara energinya berbeda. Lalu ada radiasi transisi elektron. Ketika sebuah elektron dilepaskan dari kulitnya oleh fotosinar X atau sinar gamma, berinteraksi partikel bermuatan, kekosongan tercipta kulit tersebut. Kekosongan ini biasanya diisi oleh elektron dari kulit terwal, meninggalkan kekosongan di kulit terluar yang pada gilirannya dapat diisi oleh transisi elektron yang jauh lebih jauh. Karakteristik sinar X. Sinar X adalah perbedaan antara energi pengintaian elektron di kulit-kulit. Jadi adalah energi X-ray sama dengan energi evakuasi sel dikurang dengan transisi sel. Demikian dirumuskan seperti berikut. Ada elektron Auger dan hasil Ferenczi juga. Ada inti atom terdiri dari komposisi nukleusnya, gaya nuklir dan tingkat energi, dan klasifikasi nuklida. Yang mana nukleus tersusun atas proton dan neutron, yang secara kolektif dikenal sebagai nukleon. Jumlah proton dalam nukleus adalah jumlah nomor atom. Dan jumlah proton dan neutron dalam nukleus adalah nomor massa. Gaya nuklir dan tingkat energi di dua gaya, itu gaya Coulomb proton bersifat menolak, dan ada gaya pertukaran, itu gaya kuat. Klasifikasi nuklida, yang mana jenis atom disediakan oleh proton dan neutron serta kandungan energi itu disebut dengan nuklida. Saya lihat gambar juga. Ada stabilisasi nuklir dan radioaktif, bisa dilihat juga pada gambarnya. Sinar gamma pluralis sinar kali menghasilkan inti dalam keadaan teraksitasi. Dan ada elektron konversi, di mana ini ada deeksitasi nuklir tidak selalu menghasilkan efisi sinar gamma, di mana energi deeksitasi sebenarnya ditransfer ke elektron orbital. Lalu ada energi pengintaian nuklir dan zat massa, yang mana energi tersebut itu membutuhkan pemisahan inti atom menjadi bagian penyusunnya. Yang mana kedua partikel subatomik saling mendekat di bawah pengaruh gaya nuklir. Lalu ada fisi dan fusi nuklir, yang mana masing-masing dengan energi rata-rata pernuklean lebih besar daripada inti aslinya. Lalu pada materi file ketiga atau PPT ketiga, interaksi radiasi dengan materi. Bahas tentang interaksi partikel dan interaksi sinar X dan sinar gamma. Yang mana partikel radiasi termasuk partikel bermuatan seperti partikel alfa, proton, partikel beta, positron, elektron, neutron nuklir yang menerisik, dan partikel tidak bermuatan seperti neutron.
Perilaku partikel bermuatan berat, misalnya alfa dan neutron, berbeda dengan perilaku partikel bermuatan lebih ringan seperti elektron dan positon. Lalu ada eksitasi, ionisasi, dan radioaktif loss, yang mana partikel bermuatan energi berinteraksi dengan materi yang melalui gaya listrik, dan kehilangan energi kinetik melalui eksitasi, ionisasi, dan radioaktif loss. Eksitasi dan ionisasi terjadi ketika partikel bermuatan kehilangan energi karena tertarik dengan orbital elektron dalam medium. Eksitasi adalah transfer sebagian energi besi karena datang ke elektron dan banjirnya menyerap, mendorongnya ke orbit elektron yang lebih jauh dari inti, yaitu tingkat energi yang lebih tinggi. Jika elektron melebihi energi pengingatan, terjadi ionisasi. Namun, untuk terkadang elektron yang dikeluarkan memiliki energi cukup untuk menghasilkan ionisasi, lebih lanjut disebut dengan ionisasi sekunder. Lintasan partikel bermuatan juga ada. LET adalah ukuran jumlah rata-rata energi yang disimpan secara lokal yang menyerap persatuan jalur panjang. The scattering mengacu pada interaksi yang dilakukan partikel atau foton dari lintasan aslinya. Lalu ada Bremsstrahlung. Bisa dilihat gambar ini Bremsstrahlung, yaitu emisi radiasi yang menyertai perlambatan elektron. Ada positron ensilaton, yang mana ensilasi adalah semua elektron energik yang mana kehilangan energi kinetiknya melalui eksitasi, ionisasi, dan interaksi radiasi. X-ray dan gamma. Sedang juga ketika foton melewati suatu materi, ada beberapa kemungkinan terjadi, yang mana ada memiliki peran penting dalam radiologi, yang mana yaitu ada hemburan Rayleigh, hemburan Compton, dan pencerapan fotoelektrik dan produksi pasangan. Hamburan Rayleigh adalah fenomena di mana foton yang datang berinteraksi dengan seluruh atom, bukan hanya dengan elektron individu. Lalu pada hamburan Compton adalah interaksi utama antara foton sinar X atau sinar gamma dengan jaringan lunak dalam rentang energi diagnostik. Lalu ada efek fotolistrik, yang mana dalam efek fotolistrik, foton yang datang akan mentransfer seluruh energinya ke elektron dalam atom, sehingga elektron tersebut terlepas dan disebut sebagai fotoelektron. Lalu ada produksi pasangan adalah proses terjadi ketika sinar X atau sinar gamma dengan energi melebihi 1,02 MeV berinteraksi dengan medan listrik. Lalu materi yang keempat terkait tentang interaksi radiation with matter. Topik yang dibahas adalah atenuasi sinar X atau sinar gamma, absorpsi energi dari sinar X dan sinar gamma, energi dosis ekivalen dan dosis efektif. Nah, atenuasi. Apa sih atenuasi? Nah, atenuasi adalah penghilangan foton dari sinar X dan sinar gamma ketika melewati suatu materi atau bahan, disebabkan oleh absorpsi dan hamburan dari foton primer. Nah, bisa dilihat sini rumusnya, yang mana untuk materi tipis, fraksi ini bisa dilihat rumusnya. Bisa juga dilihat dari tabel, dari ini, gambar. Ini energinya, dan di sini adalah massa atenuasinya. Bisa dilihat di sini ada hemburan Rayleigh-nya, ada fotoelektriknya, ada Compton, dan ada produksi pasangannya. Lalu ada koefisien atenuasi massa, yang benar koefisien yang dinormalisasi ke satuan massa jenis memiliki satuan cm persegi per gram. Yang mana rumusnya tertera pada layar, bisa dilihat juga. Lalu ada VL, value layer, yang mana ketebalan dinyatakan setengah dari intensitas awal, sedangkan dari TVL adalah ketebalan itu membuat 1/10 kali dari intensitas awal. Lalu ada energi efektif, yang mana berkas sinar X energi, perkiraan daya penetrasi berkas sinar X dapat dinyatakan dengan energi berkas menurut energi yang akan menunjukkan daya tembus efektif yang sama. Ada mean fruit path adalah jarak rata sebelum interaksi. Bisa dilihat rumusnya juga. Ada satuan juga, ada fluensi, flux. Di sini ada fluensi, flux, dan fluensi energi. Yang mana fluensi adalah jumlah foton atau partikel yang melewati suatu satuan luas penampang. Lalu ada flux, laju fluensi foton atau partikel melewati suatu satuan luas per satuan waktu. Seruan rumusnya juga. Dan fluensi energi, jumlah energi yang melewati suatu satuan luas penampang. Bisa lihat rumusnya juga.
Lalu ada karma yang melalui dua langkah itu energi yang dibawa oleh foton diubah menjadi energi kinetik. Lalu ada partikel langsung itu diionisasi, melepaskan energi. Tembusnya 1 gray sama dengan 1 joule kilogram per satu. Nah, untuk ini rumusnya kalkulasi karma. Karma adalah psi sama dengan rumusnya bisa dilihat di sini juga kan. Psi menggambarkan jumlah energi yang dibawa oleh radiasi foton per satuan luas. Dosis serap adalah jumlah energi yang diserap oleh suatu materi, yang mana dosis serap itu D sama dengan delta E per delta M atau sama dengan DE per DM. Massa energi. Nah, bisa lihat juga koefisien serapan energi massa sama dengan koefisien transfer energi massa jika semua energi yang diserap secara lokal, artinya energi yang diberikan oleh foton sebelumnya diserap oleh medium dalam bentuk energi kinetik partikel. Persamaan di atas menunjukkan kerugian berskala kecil. Bisa dilihat juga bahwa dosis dan karma bisa dilihat berbeda, rumusnya bisa terlihat pada layar. Paparan adalah muatan listrik dihasilkan oleh radiasi sinar X atau sinar gamma. Volume spesifik dibagi menjadi massa dari udara dan volume. Bisa dilihat di gambar juga ada X dan dq per dm. Lalu ada energi dosis ekuivalen efektif. Untuk menghitung energi, terdapat dua faktor, yang mana ada dosis, dan mana ada massa. Dosis adalah persatuan massa, dan mana massa adalah jumlah massa dari medium. Dosis ekuivalen, dosis yang diberikan dalam suatu jenis radiasi, rumusnya adalah H sama dengan D dikalikan WR. WR itu bobot jaringan. Perhitungan dosis adalah ekuivalen mempertimbangkan sensitivitas biologis dari organ atau jaringan yang diekspos untuk mengurangi pada manusia. Rumusnya adalah E sama dengan H dikali WT. Lalu ada efektif dosis. Bisa lihat juga. Lalu lanjut ke materi kelima, yaitu image quality. Bisa dilihat ini gambar imaging pada masalah sendiri juga. Resolusi spasial mengacu pada tingkat detail yang dapat dilihat pada gambar. Resolusi spasial bukan hanya bergantung pada ukuran piksel, yang mana juga faktor lain untuk mempengaruhi kemampuan sistem untuk melihat detail. Ada fungsi sebaran titik, point sparse function PSP, ukuran dasar yang paling suci dari properti resolusi dalam sistem pencitraan. Ada Gaussian sebaran juga. Kalau LSF atau line sparse function untuk mengevaluasi respon sistem pencitraan ketika distimulasi dan sinyal berbentuk garis. Lalu ada ESF adalah edge spread function adalah diukur dengan menggunakan tepi tajam sebagai gantinya. Lalu ada konvolusi adalah prosedur kalkulus integral secara akurat menggambarkan sistem matematis untuk penggabungan secara fisik. Nih, dia gambar grafik juga. Konvolusi dalam pengolahan gambar. Contoh kernel konvolusi 2D. Hubungan antara fungsi penyebaran. Di mana ada hubungan antara PSP, LSW, dan ESP. Bisa dilihat pada gambar juga nih rumusnya terkait fungsinya. Lalu lanjut ke materi bab 4 terkait image quality. Ke bab 6. Terkait bab 6, PPT 6 terkait dengan mana dari Fuzzy, transformasi Fuzzy bisa dilihat pada gambar untuk menguraikan kompleks menjadi gelombang sinusoidal. Transformasi Fuzzy ada MTF, ada deskriptif pada gambar, ada pengukuran praktis, ada batas resolusi juga, ada fungsi transfer modulasi, ada frekuensi Wisp, ada threshold MTF, ada fungsi transfer yang mana fungsi since, ukuran resolusi dengan template kontras. Nah, resolusi kontras mengacu pada kemampuan untuk mendeteksi perubahan yang sangat halus dalam skala abu-abu dan membedakannya dari NOS pada gambar.
Resolusi kontras dijadikan oleh pengukuran yang berkaitan dengan rasio signal to noise atau SNR pada gambar. Konsep dasar akurasi bisa dilihat juga, yang mana pada gambar medis, presisi berkaitan dengan jumlah noise pada gambar. Dalam MRI, sejumlah redundansi pengukuran sinyal dilakukan dan rata-ratakan bersama untuk meningkatkan presisi dan mengurangi noise. Sumber noise. Ada butiran noise, ada elektronik noise, bisa dilihat juga gambarnya. Ada struktur noise, yang mana sebagian besar detektor pixel memiliki jumlah saluran paralel untuk membaca serangkaian elemen detektor. Ada anatomical noise juga, ada quantum noise. Ada di sini ada distribusi statistik. Yang pertama ada pengukuran noise non parametrik, terus ada distribusi normal, distribusi statistik, dan distribution tekstur noise. Pada gambar CT dan objek uji memiliki varian yang sama di latar belakang, tapi ada perbedaan terlihat dalam penampakan noise. Meskipun varian noise sama, tergantung frekuensi terus berbeda dan dijaga spektrum daya noise. Jika noise pada pixel tidak bergantung pada nilai noise pada pixel di sekitarnya, maka tidak akan terjadi korelasi noise dan MVS. Lalu ke bab ketujuh. Lalu ke bab ketujuh. Mana tujuh? Lanjut ke bab 7. Bahas tentang kontras. Kontras, faktor-faktor kontras subjek. Ada faktor intrinsik dan ekstrinsik. Komponen intrinsik dari kontras subjek berhubungan dengan perubahan anatomi fungsional sebenarnya pada jaringan pasien. Dan ekstrinsik itu berhubungan dengan cara protokol akuasisi gambar dapat dioptimalkan untuk meningkatkan kontras subjek. Kontras yang ditampilkan bisa juga rasio kontras terhadap kebisingan yang mana ada CNR. Rumusnya, ukuran objek yang tidak bergantung pada ukuran level sinyal di tengah-tengah noise. Rumusnya bisa dilihat pada gambar di sini juga. Ada juga ada SNR, adalah rasio signal to noise, adalah teknik yang mirip dengan CNR, kecuali ukuran dan bentuk objek secara eksplisit disertakan perhitungan. Selain itu, SNR mengharuskan uji yang menghasilkan sinyal menjadi homogen. Rumus SNR bisa dilihat juga. Yang mana ini SNR mewakili sinyal terintegrasi di atas ROI. SNR adalah salah satu objek menggambarkan konsistensi atau objek. Lanjut ke materi bab ke-8. Ada imaging quality. Ada konsep dasar resolusi dan kontras, yang mana ada resolusi spasial, kontras, hubungan kualitas, dan gambar. SNR, pengertiannya sama kayak sebelumnya. Ya, sini adalah menunjukkan perbandingan antara sinyal objek yang dideteksi dengan noise. Nah, diagram kontras detailnya seperti berikut. Bisa dilihat juga pada grafik A, B, dan maupun D. Bisa terlihat gambar. Efisiensi kuantum detektif atau DHE adalah mengukur efisiensi sistem pencitraan dalam mengubah sinyal yang ditangkap menjadi sinyal gambar. Bisa dilihat tunjukkan pada grafik ini untuk detektor panel datar yang digunakan untuk sistem CT sinar kerucut. 4 kurva dihasilkan pada tingkat pencahayaan berbeda. Kurva pada tingkat pencahayaan terendah 0,97 miligray per bingkai menunjukkan DHE yang berkurang. Kualitas gambar diukur menggunakan metrik yang telah dibahas di atas. Kurvanya bisa dilihat juga. Ini ada rumus.
yang mana kurva karakteristik operasional penerima dia menggunakan nilai TP, TN, PP, PN, yang mana juga digelar sebagai sensitivitas dapat didukung ini sebagai rumus ini. Bisa dilihat juga ada kurva karakteristik operasional penerima, yang mana kurva ROC interaksi adalah deskripsi kinerja mengamat tertentu pada tugas tertentu. Dipertunjukkan pada gambar di samping. Memiliki 0,93 yang relatif untuk mamografi screening. Diketahui bahwa tingkat panggilan balik dalam mamografi screening adalah sekitar 6%. Bisa dilihat juga rumus di sini untuk parameternya. Lanjut ke bab atau PPT 9. Medical Imaging Information. Pencitraan medis adalah bidang sains untuk membahas pengumpulan, transfer, penyimpanan, pemrosesan, tampilan, preskripsi, dan penggunaan informasi pada kedokteran. Ada representasi data analog dan digital. Data analog dalam bentuk analog, informasinya diperbolehkan nilainya kontinu. Sebagian besar sinyal analog memiliki nilai titik waktu dalam elektronik circuit. Data numerik dapat dipresentasikan dalam bentuk analog dengan tegangan atau tegangan pulsa yang amplitudenya sebanding dengan angka yang diwakili. Sedangkan data digital, dalam bentuk digital, informasinya diperbolehkan angka atau huruf alfabet yang diwakili huruf digit. Citra radiologi digital adalah susunan elemen gambar yang disebut pixel. Setiap pixel dipresentasikan oleh satu angka dan citra dapat dipresentasikan sebagai metrik dari angka-angka tersebut. Setiap pixel menggambarkan properti elemen volume yang sesuai. Modalitas pencitraan dengan resolusi spasial yang lebih tinggi dan bidang pandang yang lebih besar memerlukan lebih banyak pixel per gambar. Penggunaan matrik pixel yang besar meningkatkan kebutuhan penyimpanan dan pemrograman sistem transfer gambar lebih cepat. Ini ada citra radiologi digital. Bisa dilihat pada gambar yang mana jumlah terbesar yang dapat disimpan dalam satu pixel ditentukan oleh jumlah bit atau byte yang digunakan untuk setiap pixel. Jika 1 byte 8 bit digunakan, jumlah maksimal yang dapat disimpan dalam satu pixel adalah 255. Jika 2 byte atau 16 bit digunakan, jumlah maksimal yang dapat disimpan adalah 65.535. USG hanya bisa memerlukan 6 atau 7 bit, sehingga 8 bit umumnya digunakan untuk setiap pixel. Sinar X memberikan resolusi kontras tinggi dan 12 bit diperlukan untuk mewakili rentang penuh angka CP. Lalu jumlah total byte yang diperlukan untuk menyimpan gambar adalah jumlah pixel dalam gambar dikalikan dengan jumlah byte per pixel. Ukuran pixel dihitung dengan membagi jarak antara dua titik pada subjek yang sedang dicitrakan dengan jumlah pixel antara dua titik tersebut pada gambar. Ukuran tersebut kira-kira sama dengan bidang pandang perangkat penyimpanan dibagi dengan jumlah pixel pada gambar. Lalu selanjutnya membahas bab 10. Terkait Medical Imaging Informatics. Yang mana perangkat penyimpanan informasi ada di magnetic disk, adalah piringan berputar dilapisi material yang mudah termagnetisasi, yang mana data disimpan dalam bentuk track constant. Untuk mengakses setiap track, waktu akses disk mencakup waktu pencarian track dan rotasi. Sementara kecepatan transfer data bergantung pada kecepatan rotasi. Itu ada flash memory, jenis memori solid untuk menyimpan informasi digital. Ada optical disk juga, yang mana optical disk itu terdapat 3 jenis, yaitu read only, write only, dan write. Yang mana read only itu tidak dapat diubah, write only, write many atau ROM itu adalah dapat ditulis sekali dan dibaca berkali-kali. Lalu dari write adalah data diubah berulang kali menggunakan teknologi flash change. Dan tampilan gambar digital, monitor muka tampilan, monitor tampilan. Tampilan gambar digital itu ada monitor cathode ray top atau monitor CRT adalah tabung kaca yang dievakuasi dengan komponen yang menghasilkan memfokuskan memodifikasi intensitas berkas elektron menuju layar fluoresan. Bisa lihat gambar-gambar ini. Ini adalah monitor ini ya tutupnya. Ada LCD, tiap pixel terdiri dari 3 subpixel,
yaitu merah, hijau, dan biru. Intensitas cahayanya dikendalikan terpisah, yang mana LCD tidak menghasilkan cahaya, melainkan memproduksi cahaya dari lampu latar melalui bahan kristal. Ada 3 jenis utama LCD, ada twist nematic atau TN, in-plane switch, PVA sebagai komponen asimetrik aktif, dan ada PVA. Lalu di tampilan ini ya juga untuk memantau format pixel, tampilan kontras gambar dan dengan kontras, kalibrasi iluminasi. Tujuan DPS adalah tujuan di GSDF untuk menyediakan transformasi nilai pixel digital yang konsisten dan tingkat pencahayaan, menyelaraskan tampilan kontras antara monitor dan media cetak, lalu ada untuk memberikan linearisasi perspektual, lalu ada kalibrasi iluminasi sistem tampilannya. Jaringan komputer lokal area, jaringan besar menghubungkan jaringan terpisah. Ada protokol lain-lainnya, di mana TCP atau IP adalah kumpulan protokol berbasis paket yang digunakan untuk banyak jaringan besar dan internet. Protokol dirancang untuk menghubungkan jaringan terpisah yang mungkin menggunakan protokol lebih rendah. Ada router, paket berbeda dari speed internet yang hanya merumuskan salinan dari paket yang diterima. Ada internet terdiri dari beberapa jaringan yang menggunakan protokol TCP/IP. Terus ada protokol internet lainnya, yang mana termasuk protokol lapisan aplikasi seperti file, PTV atau file transfer protokol untuk mentransfer ke file antara komputer. Lalu ke materi selanjutnya, bab 11. Ada medical imaging informatik. Subbabnya aja ini sudah PACS, sistem untuk penyimpanan, pemindahan, dan tampilan gambar radiologi. Sedangkan teleradiologi, transmisi gambar tersebut untuk dilihat di situs atau lokasi yang jauh dari tempat gambar tersebut. Picture Art Viewing and Communication System atau PACS adalah sistem pengarsipan komunikasi gambar terdiri dari arsip digital untuk menyimpan gambar medis. Dari radiologi dapat memberikan akses yang lebih baik ke radiologi, yang mana untuk fasilitas medis kecil yang meningkatkan akses ke ahli radiologi khusus. Contohnya, dapat membantu ahli radiologi ke pusat kesehatan untuk segera menginterpretasikan radiografi yang diperoleh di klinik. Lalu ada akuisisi gambar digital, yang mana ada format gambar, digitalisasi gambar. Akuisisi gambar digital bisa dilihat pada tabel format gambar radiologi. Ini ada modalitasnya, ada pixel format, ada bit per pixel. Lalu ada Digital Imaging and Communication in Medicine atau DICOM. Disebutnya biasanya pencitraan ini menghubungkan perangkat pencitraan ke PACS dengan jaringan. Dengan sendirinya tidak mencapai transfer gambar dan informasi terkait. Mencakup standar dengan transfer dengan menggunakan jaringan komputer. Lalu ada penyimpanan gambar yang mana ada skema penyimpanannya juga, manajemen gambarnya, ada kompresi gambar, ada tampilan gambarnya, pembesaran gambar. Tujuan pembesaran gambar digital itu ada meningkatkan kegunaan informasi terkandung dalam gambar medis, itu adalah teknik pembesaran gambar, untuk pengurangan gambar, untuk mengurangi dan penambahan gambar juga. Terus ada pemfilteran spasial, yang mana gambar umum untuk penampilan bintik-bintik itu sebagai quantum mode. Biasanya disebut dengan quantum mode. Terus ada rekonstruksi gambar penampang, ada imaging co-regression. Nah, tampilan data gambar volumetrik ini dalam modalitas tomografi, misalnya CT, MRI, menyediakan ribuan gambar dengan resolusi tinggi. Ada mode tampilan juga, yang mana mode ubin, mode tumpukan, dan pemformatan ulang. Ada MPR, rekonstruksi multiplanar, yang mana mengkonfirmasi data volumetrik menjadi berbagai bidang gambar aksial, koronal, maupun sagital. Aplikasinya digunakan untuk mengikuti struktur anatomi seperti tulang atau darah. Ada proyeksi intensitas maksimum atau MIP, yang mana menghasilkan gambar dengan membeli intensitas maksimum dari suatu sinar dalam volume data.
Terus ada keamanan tersebut. 5 tujuan keamanan internasional ada privasi, integritas, atau autentifikasi, non repudiasi ketersediaan. Prinsip-prinsip keamanan privasi integritas terapkannya adalah privasi, data yang disimpan, ada integritas, ada autentisi dan repudiasi. Ada kepatuhan HIPAA juga untuk menjaga privasinya, untuk melindungi dari ancaman dan keamanan itu untuk ada virus, Trojan horse, ada keylogger. Ancaman keamanan yaitu membajiri jaringan, yang mana contohnya adalah serangan terkondisi dari berbagai rangkaian terpisah. Ada juga langkah-langkah perlindungannya. Analisis risiko kebijakan tertulis, ada pelatihan pengamanan untuk staf, dan lain-lain. Rencana ketersediaan dan pembelian, desain toleransi kesalahan. Menyiapkan penyimpanan jauh untuk pembelian, pelindungan ekstra hingga data diinterpretasikan. Keamanan jaringan dan referensi menjaring paket untuk mengatasi akses ke jaringan, meningkatkan keamanan jaringan dari akses eksternal. Lalu kita ke materi selanjutnya yaitu bab 12 atau PPT 12. PPT 12 terkait produksi X-ray dan tabung X-ray. Produksi sinar X adalah spektrum beam terhubung. Elektron dipergerak ke katode anoda dipercepat ke tegangan elektroda 20 sampai 150 kV. Ada spektrum beam terhubung baik saat bertabrakan dengan target. Energi kinetik elektron diubah menjadi bentuk energi lain, yang mana berada di dekat inti atom, dipengaruhi oleh medan dan berlambat elektron, serta energi kemudian dipancarkan bagi foton sinar. Spektrumnya ada ini. Jumlah energi yang hilang oleh elektron dan sinar X dihasilkan akan berkurang seiring bertambahnya jarak. Lalu jumlah sinar X berkurang secara linear seiring dengan bertambahnya energi. Bisa dilihat pada gambar juga. Spektrum beam Strahlung, nih gambarnya. Grafik A menunjukkan grafik A ini, yang biru ini, menunjukkan hubungan linear terbalik antara jumlah dan energi sinar X yang dihasilkan, dan energi sinar X tertinggi ditentukan oleh tegangan puncak atau KP yang diterapkan melintasi tabung sinar X. Lalu grafik D tidak memiliki sinar X di bawah sekitar 10 keV, angka tersebut meningkat hingga maksimum pada sekitar 1/3 hingga setengah energi sinar X. Kemudian menurun hingga 0 seiring dengan peningkatan energi sinar X. Spektrumnya kalian bisa dilihat juga karakteristiknya tungsten, molybden, dan rhodium. Spektrum beam selalu yang disaring oleh radiasi kinetik dari target tungsten dengan beda potensial 90 kV menggambarkan energi radiasi karakteristik spesifik dari radiasi Ka dan Kb. Filtrasi menghilangkan foton berenergi tabung sinar X, sebenarnya menunjukkan sisipan tabung sinar dan bagian padanya. Ada katoda adalah elektroda negatif dari filamen. Sedia juga ini. Ketika diberi energi, rangka filamen memanaskan filamen. Bersemesi melepaskan elektron. Panas yang disebabkan oleh resistensi terhadap aliran elektron dalam filamen menaikkan suhu ke titik di mana elektron dapat meninggalkan permukaan. Namun elektron mengalir dari katoda ke anoda hanya dalam ketegangan tabung diterapkan. Ini katodanya gambar tabung sinar X juga ini. Tabung sinar X mempunyai focusing cup yang diisolasi seluruhnya dari kabel filamen sehingga tegangannya tidak terkena pada filamen. Tabung katodanya negatif positif. Peralihan tabung katoda anoda adalah elektroda target logam yang dipertahankan pada beda potensial positif yang besar relatif terhadap katoda. Elektroda yang menumbuk anoda menyimpan sebagian besar energi dalam bentuk panas, sadananya sebagian kecil dipancarkan dalam bentuk sinar. Akibatnya produksi sinar dalam jumlah yang diperlukan untuk kualitas gambar yang prima menghasilkan panas dalam jumlah besar. Tungsten merupakan bahan yang anoda yang paling banyak digunakan karena titik lelainya dan nomor atom yang tinggi. Molybden dan rhodium digunakan untuk bahan anoda dalam sinar ekonografi. Anoda, konfigurasi anoda, stasioner dan berputar. Dalam desain stasioner, desain tabung sinar X sederhana memiliki anoda stasioner yang terdiri dari sisipan tungsten yang tertanam dalam blok tembaga.
berputar nih. Dipasang dari rakitan rotor didudukan bantalan rendah. Rotor terdiri dari berlapis tembaga, stator berada di luar lapisan, batang molybdenum menghubungkan rotor ke anoda. Terus ada arus bola balik atau asik. Sudut anoda didefinisikan sebagai sudut permukaan target terhadap sinar pusat pada bidang sinar X. Faktor utamanya ini adalah ukuran titik, fokus efektif, intensitas keluaran tabung, dan cakupan bidang sinar X. Cakupan bidang, lalu ada spektrumit hilangnya intensitas pada sisi anoda pada bidang pandang sinar X. Radiasi di luar fokus, sisi pasif X-ray. Kolimator nih. Kolimator menyesuaikan ukuran dan bentuk bidang sinar X yang muncul dari lubang tabung. Rakitan kolimator biasanya dipasang dalam beda rumah tabung di port tabung dengan sambungan putar. Dua pasang penutup timur berlawanan paralel yang dapat disesuaikan menentukan bidang sinar X berbentuk persegi panjang. Dalam rumah kolimator, perkasa yang dibantu oleh cermin dengan redam sinar X rendah bentuk perkasa sinar X. Dengan demikian, kolimasi bidang sinar X dideskripsikan dengan bayangan kolimator. Biasanya ada tabung bias kisi-kisi, tabung mamografi, tabung channel, fluoroskopi, intervensi, dan CT. Lalu ke bab yang terakhir yaitu bab kelompok atau PPT ke-13. Itu terkait generator sinar X. Apa sih generator sinar X? Eh, Fungsi utama generator sinar X adalah menyediakan arus pada tegangan tinggi ke tabung sinar X. Daya listrik tersedia untuk rumah sakit. Untuk ini menyediakan hingga 480 volt, jauh lebih rendah daripada 20.000 hingga 550.000 volt yang dibutuhkan untuk produksi sinar X. Pada generator sinar X ada dua faktor mempengaruhi, yaitu induksi elektromagnetik dan transformasi tegangan. Di mana induksi elektromagnetik adalah fenomena di mana medan magnet yang berubah menginduksi perbedaan potensial listrik atau tegangan pada konduktor. Di dekatnya ada juga di mana tegangan induksi pada konduktor yang bergerak melalui medan magnet yang tidak bergerak. Transformasi juga dan trafo konsol operator bisa dilihat pada tampilan schematik modular menunjukkan komponen generator sinar X dasar. Sebagian besar sinar kadang dikontrol oleh mikroprosesor dan menyertakan di unit disebutkan. Generator sinar X frekuensi tinggi, ini bisa dilihat komponennya pada modular dan circular generator frekuensi tinggi. Tegangan tinggi yang dipilih melintasi tabung X-ray dibuat dengan untuk mengisi kapasitor tegangan tinggi ke perbedaan potensial yang diinginkan. Lalu ada pengantar waktu, ada sakelar juga, kontrol pencahayaan foton atau foto dimmer, peringkat daya. Apa itu peringkat daya dan muatan dan pendinginan panas? Nah, peringkat daya tabung sinar X atau generator adalah daya maksimum yang dapat diterima oleh titik fokus tabung sinar X berdasarkan pada generator. Ada pemuatan panas, ada unit panas, the joule juga. Bahkan panasan dan pendinginan anoda, faktor yang mengaruhi emisi sinar X ada efisiensi produksi sinar X. Kualitas dan kuantitas ditentukan oleh 6 faktor utama yaitu bahan target, tegangan, arus, waktu, penyaringan sinar, dan bentuk gelombang. Mana bahan itu mempengaruhi efisiensi produksi radiasi pada spektrum. Tegangan tabung menentukan energi maksimum dalam spektrum makhluk dan mempengaruhi kualitas spektrum keluaran. Lalu ada arus tabung sebanding dengan jumlah elektron yang mengalir dari katoda ke anoda persatuan waktu. Paparan sinar untuk KV dan filtrasi tentu sebanding dengan arus tabung. Ada penyaringan sinar, modifikasi kuantitas kualitas sinar X terlebih dahulu menggunakan motor rendah dalam spektrum. Ada bentuk gelombang generator yang mana mempengaruhi kualitas spektrum sinar X yang dipancarkan. Untuk KV yang sama, generator satu fase memberikan perbedaan potensial rata-rata yang lebih rendah daripada generator tiga fase tersebut. Demikian, itu presentasi dari PPT 1 sampai 13. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.